Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas semangat kalian semua. Alhamdulillah wa syukurillah ya, kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Senang sekali rasanya bisa ketemu kalian meskipun tidak secara langsung. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, sebelumnya aduh perlu absen ya. Oke. Saya absen dulu. Rina hadir? Hadir. Hadir. Terima kasih Rina. Juwita. Hadir, Pak. Oke, Juwita hadir. Terima kasih. Sepertinya udah hadir semua ya. Saya lihat ini udah banyak yang gabung. Sepertinya kalian semua siap untuk memulai kelas hari ini. Siap ya? Siap. Oke, bagus. Oke, guys, hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai sikap dalam bermedia sosial. Seperti itu. Kalau kalian mendengar tentang media sosial, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Berita. Berita. Nah, ada lagi? Mungkin selain berita? Infotainment. Wow. Berita, infotainment, itu memang semuanya berhubungan dengan sosial media. Untuk itu, kita hari ini akan membedah. Kita akan membahas secara tuntas tentang sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Kegiatan hari ini bertujuan agar kalian dapat mengidentifikasi dampak tidak bijak dalam bermedia sosial, guys. Setelah itu, kalian dapat membandingkan kekurangan dan kelebihan masing-masing jenis media sosial. Kemudian, melalui kegiatan ini, kalian dapat merespon setiap informasi mengenai aturan undang-undang ITE. Kemudian yang terakhir, kamu dapat menimbang pemilihan perilaku bijak dalam bermedia sosial itu seperti apa. Gitu. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini akan berlangsung selama 1 kali pertemuan, yaitu sekitar 2 kali 45 menit. Paham ya? Semoga saja waktu itu cukup untuk membuat kalian mengerti dan paham mengenai perilaku bijak dalam bermedia sosial. Namun, nanti hari ini Pak Dong tidak akan menjelaskan secara panjang lebar mengenai sikap bijak dalam media sosial ini, guys. Namun, kalian akan melakukan sebuah penyelidikan di mana penyelidikan itu akan membuat kalian mencari solusi dari masalah yang akan kita bahas hari ini. Nah. Siap untuk memulai kegiatan hari ini? Ya, bagus. Terima kasih semangatnya. Oke. Kalau kita bicara mengenai media sosial, tadi kalian jelaskan. Berita, Pak. Oke, bagus. Infotainment, Pak. Kira-kira media sosial itu apa sih, guys? Adakah yang ingin bersuara? Tempat untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan, ataupun berita kepada orang lain. Oke, pinter sekali. Terima kasih, Juwita. Jadi, Juwita berpendapat bahwasanya media sosial adalah tempat untuk memberikan pendapat. Ada lagi selain Juwita? Ya, sikap bijak dalam bermedia sosial. Apa itu media sosial? Tadi sudah dijelaskan oleh Rina dan Juwita
tempat untuk bercurah pendapat, benar sekali. Juga sarana untuk sharing informasi, juga sangat tepat sekali. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya ya. Bisa dapat banyak Banyak. pacar, bisa dapat banyak teman, bisa mendapatkan informasi mengenai idola kita, gitu-gitu ya. Oke, sip. Jadi media sosial itu secara teoritis yaitu menjelaskan bahwa media online atau daring yang mendukung interaksi sosial. Jadi perilaku sosial yang dilakukan secara maya menggunakan sebuah media, media itulah yang disebut media sosial, guys. Jadi itu adalah masalah yang harus kalian cari solusinya hari ini. Kerjakan dalam diskusi kelompok. Ya, Pak. Oke. Tadi penjelasan dari Pak Do, agar kamu lebih paham mengenai fenomena tentang tidak bijak dalam media sosial, Pak Do akan menayangkan sebuah video. Ternyata media sosial itu juga bisa berdampak bermasalah bila mana kita tidak bijak dalam menggunakannya. Cie yang dianterin pacarnya. Dia tuh dari mana ya? Oh itu dompet barunya Mbak, mahal nggak? Kok dia nyepoin gue ya? Mantan pegawai honorer SMA Negeri 7 Mataram Baik Nuril divonis bersalah oleh Mahkamah Agung atas dakwaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Proses hukum atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE juga dihadapi oleh Buniani. Buniani divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan. Majelis Hakim menilai Buniani terbukti melawan hukum dengan mengunggah video dan memotong pidato dari Basuki Cahayapurnama di akun Facebooknya tanpa izin. Yang Buniani dianggap bersalah melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu mengatur soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan dan menyembunyikan suatu informasi elektronik. Baik. Itu tadi ada video mengenai dampak tidak bijak menggunakan media sosial, guys. Wah, ternyata mengerikan sekali ya kalau kita bersikap tidak bijak ketika menggunakan media sosial. Jadi disoroti, kita juga akan terjerat hukum, yaitu tentang Undang-Undang ITE. Lakukanlah sebuah penyelidikan dalam kelompok. Oke. Kelas ini nantinya akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang Facebook. Kelompok 2 akan membahas mengenai YouTube. Kelompok 3 akan membahas mengenai Twitter. Kelompok 3 membahas mengenai Instagram. Dan kelompok yang terakhir akan membahas mengenai WhatsApp. Apa sajakah yang harus kalian selidiki? Pak Do akan memberikan kisi-kisinya. Kamu boleh menggunakan sumber dari berbagai macam sumber yang kamu miliki. Kemudian, setelah kamu diskusi, kumpulkanlah hasil diskusi tersebut dalam bentuk PowerPoint sederhana yang siap untuk dipresentasikan. Waduh Pak, PowerPoint Pak. Kamu nggak perlu khawatir masalah PowerPoint. Tadi di grup kelas, Pak Do sudah share mengenai LKPD yang bisa membantu kalian dalam membuat PowerPoint mengenai kelompok ini. Oke, ini adalah tampilan LKPD untuk kelompok. Besok tinggal tulis kamu nama kelompoknya apa sesuai dengan jenis media sosial yang kamu kerjakan.
kelasnya kelas berapa, kemudian anggotanya siapa saja. Setelah itu nanti temukan solusi dari tadi masalah yang kita hadapi bersama. Kemudian kamu tinggal bubuhkan hasil diskusi kamu tentang hal-hal yang perlu kita bahas tadi, 4 hal tadi itu. Langsung saja kamu kirim dalam WhatsApp grup kita sehingga Pak Du bisa langsung periksa dan kamu siap untuk melakukan presentasi. Oke guys. Nanti kamu diskusi selama kurang lebih 15 menit. Sekarang ini Zoom-nya akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Oke, kelas ini akan saya bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Kemudian kelompok yang pertama akan membahas mengenai Facebook. Dan kelompok yang terakhir akan membahas mengenai WhatsApp. Baik, diskusinya akan berlangsung selama 15 menit. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, kembali lagi ke Pak Do. 15 menitnya sudah selesai. Saya kira itu waktunya cukup untuk kalian melakukan diskusi. Akan presentasi kelompok 1. Kelima-limanya sudah mengemukakan pendapat kelompoknya mengenai 4 hal yang harus diselidiki tentang sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Wah. Jadi kita semakin tahu ternyata kalau menggunakan media sosial secara tidak bijak ternyata akan berdampak sangat buruk terhadap perilaku dan juga kehidupan kita loh guys. Dan kalian juga melihat bahwa kita perlu menggunakan sikap yang bijak dalam menggunakan media sosial yang telah kita bahas dalam diskusi kelompok tadi. Sikap bijak dalam media sosial. Oke, ini teks pembelajarannya. Bijak itu adalah sikap yang positif dan tidak merugikan dirinya dan orang lain ketika sikap tersebut dilakukan. Media sosial adalah sebuah media online yang mendukung interaksi sosial sesuai dengan istilah kita. Wah, gimana? Semakin paham? Semakin paham, bagus. Pak Do kepingin satu tanggapan mengenai kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dalam kegiatan hari ini, yaitu mengenai sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Silakan berbicara. Bahwa kita itu harus berhati-hati dalam media sosial. Kita harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Informasi yang kita dapat, kalau kita mau meneruskan informasi, kita juga harus tahu dengan apa enggaknya. Terus kita juga harus tahu batasan kapan kita menggunakan media sosial, kapan kita harus enggak, gitu Pak. Nah, terima kasih Rina sudah menjelaskan dan menyimpulkan mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk bahan juga, aku punya tugas buat kalian agar kalian semakin paham dan pemahaman kalian menjadi semakin permanen, yaitu tolong kerjakan LKPD yang kedua ya. Tadi Pak Do sudah share di dalam grup WhatsApp kita. Jadi kalian kerjakan LKPD yang kedua, yaitu LKPD individu. Tampilannya seperti ini, dalam bentuk PowerPoint, mudah sekali. Tinggal kamu tulis namanya siapa, kelasnya, kemudian dari kelompok apa tadi ya. Setelah itu tinggal jawab pendapat kalian di masing-masing pertanyaan yang diberikan. Untuk bahan evaluasi hari ini, agar nanti
layanan kita bisa semakin maksimal dan semakin efektif. Pak Do, Bu, penilaian kalian mengenai kegiatan hari ini. Agar kamu nggak bingung, saya tampilkan instrumennya seperti ini. Yang pertama, instrumen evaluasi proses. Kamu tulis aja nama lengkap kamu, kelasnya kelas berapa, dan langsung pilih jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang kedua, isi Google Form yang kedua, yaitu mengenai evaluasi hasil. Kamu langsung pilih saja jawaban dari pernyataan yang diberikan. Kesimpulan hari ini Pak Do, tolong jika bijak dalam menggunakan media sosial yang sudah kamu cari solusinya ini, tolong dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Setuju ya? Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini kita sudah selesai. Terima kasih 12 Multimedia 1. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kamu selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.